Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Pancasila dari sila keempat dan sila kelima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karel Rizky Rondino dengan NIM D4230083. Sebelah kanan saya Marsha Sripapinkan Hevika dengan NIM D400230117. dan sebelah kiri saya Raja Ardiansa dengan NIM D40021000. ya. Di sini saya sebagai host dan di samping saya di sini sebagai narasumber untuk menjawab. Mas, saya mau tanya, kita mulai dulu dari sila keempat ya Mas. Sebenarnya apa sih pengertian musyawarah dalam konteks Pancasila? Musyawarah itu adalah pembahasan masalah secara kelompok untuk mencapai mufakat dengan keputusan yang adil dan disepakati oleh semua pihak. Ini bukan hanya sekedar berdiskusi, tapi juga mencerminkan filosofi hidup bangsa, berunding, berembuk, dan mencari solusi secara damai. Tujuan yang jelas mewujudkan masyarakat harmonis dan penuh kekeluargaan. Ya, di sini saya mau tanya lagi Mas. Kenapa musyawarah ini menjadi sangat penting dalam pemerintahan kita? Karena tanpa musyawarah, kebijakan pemerintah bisa saja tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Musyawarah memastikan tiap kebijakan mempertimbangkan banyak sudut pandang. Dia juga mencegah keputusan sepihak yang bisa merugikan masyarakat luas. Itu menurut saya. Oke Mas, terima kasih Mas. Bagaimana proses pengambilan keputusan di era modern Mas? Nah, tapi kita tahu bahwa dalam praktiknya sekarang sering muncul voting. Bagaimana hubungannya dengan sila keempat menurut sampean Mas? Betul, secara ideal kita mengutamakan musyawarah mufakat. Namun karena kompleksitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam, voting dijadikan alternatif. Ini sudah diatur dalam beberapa pasal UUD 1945, misalnya pasal 2 ayat 3, pasal 6A. Jadi ketika mufakat tidak tercapai, keputusan boleh diambil lewat suara terbanyak. Nah, di sini saya masih ada pertanyaan lagi Mas. Apa tantangan terbesar demokrasi kita hari ini? Jadi ada 3 yang cukup serius, yaitu politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi pemilih. Ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi Pancasila belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Integritas proses pemilihan lurus harus diperkuat. Oke Mas, terima kasih. Nah, di sini saya mau bertanya tentang sila kelima, keadilan sosial. Sekarang kita masuk ke sila kelima. Apa sebenarnya makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mbak? Menurut saya, keadilan sosial berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan akses yang terhadap kesejahteraan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau status dalam ekonomi. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan non-fisik seperti rasa aman dan kesempatan berkembang. Ya, saya mau bertanya lagi. Bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari banyak. Salah satunya bersikap adil, tidak memihak, menghargai hak orang lain, tolong menolong dan gotong royong, bekerja keras dan tidak boros, serta menghargai karya orang lain. Ya, terima kasih Mbak. Ya, yang keempat saya mau tanya tujuan dan fungsi keadilan sosial. Tadi kamu menyebut bahwa keadilan sosial punya tujuan dan fungsi tertentu. Bisa dijelaskan nggak Mbak? Tentu, tujuannya yaitu antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil, 2. Menjamin distribusi sumber daya yang merata, serta mengurangi kesenjangan sosial. Serta fungsinya adalah menciptakan struktur masyarakat yang seimbang, memberi kesempatan hidup yang layak bagi semua, serta memastikan pemerintah menjamin kesejahteraan dasar. Ya. Untuk pertanyaan terakhir atau penutup, saya mau tanya kepada Mas dan Mbak. Terakhir, apa kesimpulan besar dari implementasi dua sila ini?
Untuk sila keempat, menegaskan bahwa kedaulatan rakyat itu nyata lewat musyawarah dan sistem demokrasi yang menunjang kebijaksanaan. Kalau sila kelima itu menekankan bahwa seluruh proses kehidupan berbangsa harus berjuang pada keadilan dan kesejahteraan untuk semua warga. Jadi kedua sila ini berjalan seiringan agar Indonesia mencapai cita-cita yang demokratis, adil, dan sejahtera akan tercapai. Sekian, terima kasih dari kelompok 7. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.